Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Erika Vinot dari Jakarta, dengan tema Jangan Sampai Terjatuh Mendekati Garis Akhir. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mohon kesediaan Bapak Herman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Herman. Ya Bu. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas malam hari ini ya Bapak. Engkau mempertemukan kami kembali ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menelaah, untuk meresapi ya Tuhan bagaimana keinginan hati-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, berkati Ibu Erika Vinot malam hari ini akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memakai dia ya Tuhan, Engkau berkata-kata melalui dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herman untuk doanya. Ya, kita akan mulai dengan tema jangan sampai terjatuh mendekati garis akhir, ya. Sebelumnya saya mau tanya ini ya kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja yang bisa membuat seseorang itu jatuh dalam dosa atau kesalahan? Hal apa aja kira-kira? Ya mungkin Bu Ayu. Apa yang membuat orang bisa jatuh dalam dosa atau kesalahan? Kalau biasa di Indonesia itu Ibu Erika dibilang 3 ta ya. Tahta, Mantap. wanita, dan harta ya. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Ya. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi ini langsung 3 nih, Pak Herman Borong ya. Iya, iya. Ya, mungkin ada yang lain. Pertanyaannya apa tadi Bu? Ya. Mungkin ada yang lain. Maaf tadi ada iklan sedikit. Iya, mungkin ada lagi yang bisa Apa jawab. saja yang bisa seseorang terjatuh? Iya. Ini terjatuh misalnya, apa? Pak? Terjatuh secara umum atau terjatuh secara Kristen, Bu? Secara Kristen, Pak. Oh, Kristen, oke. Tidak mengenal Pak Herman Tuhan. sudah jawab 3T katanya. 3 ta. Harta, tahta, wanita. Ya, yang pasti orang Kristen bisa jatuh karena tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Mungkin ada lagi, 1 orang lagi deh yang bisa memberikan jawaban. Sebelum kita mulai. Ya, mungkin Pak Pendeta John mau memberikan jawaban, Pak. Kira-kira apa sih yang bisa membuat orang itu jatuh dalam dosa atau kesalahan? Pak Hendri, menurut saya betul, Bapak apa tadi juga betul, tapi saya pendapatnya karena kurang menguasai diri, Bu. Iya, terima kasih Pak Pendeta John untuk jawabannya. Jadi, ya ada banyak ya
hal-hal yang bisa membuat orang jatuh dalam dosa atau kesalahan. Misalnya, dosa pertama itu tidak taat, ya. Yang kedua, kesombongan. Berikutnya tadi 3 tahta harta wanita. Ya, yang banyak juga ya karena kita berdosa dalam lidah kita ya, dan lain-lain. Yang jelas itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa atau kesalahan. Jadi kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan pelajari bersama-sama bagaimana supaya jangan sampai kita jatuh. Apalagi mendekati garis akhir. Ya. Mari kita buka firman Tuhan. Ini lumayan panjang ya. Saya harap semua betah membaca yang panjang-panjang. Sebab ini adalah firman Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 13. Ayat pertama sampai 32. Saya minta tolong Bu Ayu untuk bacakan, Bu. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 32. Satu Raja-Raja 13 sampai 32. Ya. Ayat 1. Sedang Yerobiam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ayat 2. Lalu perintah Tuhan berserulah orang itu. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Ayat 3. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Ayat 4. Demi Raja Yerobiam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Ayat 5, mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Ayat 6, lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Ayat 7. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan sesuatu hadiah kepadamu. Ayat 8. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan padaku, aku tidak mau singgah padamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Ayat 10. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang
menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Ayat 12. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menungganginya. 13. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan padaku atas firman Tuhan, jangan makan roti dan minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang ini pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ayat 26. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan, menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu dan menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Ayat 30, mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka dirataplah dia, wahai saudaraku. Ayat 31, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dan abdi Allah itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Ayat 32, sebab perkataan yang telah diserukannya terhadap mesbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit korbanan yang di kota Samaria akan betul-betul terjadi. Amin. Amin.
Ya, terima kasih Bu Ayu sudah membacakan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, jadi kita sudah mendengarkan tadi ya, bagaimana seorang abdi Allah yang diutus Tuhan. Menurut saya abdi Allah ini awalnya dia itu luar biasa, ya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia taat melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau kita baca bagaimana saat dia diutus untuk menghadap Raja Yerobeam. Ya kalau seorang nabi itu diutus menghadap raja, resikonya ia sudah harus tahu bahwa itu adalah kematian. Begitu raja tidak suka menyuruh untuk membunuhnya, maka dia pasti akan dibunuh, ya. Jadi ketika abdi Allah ini melakukan kehendak Tuhan, murkalah Raja Yerobeam, ya. Sehingga raja menyuruh untuk menangkapnya. Tetapi apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan luar biasa ya. Tiba-tiba tangan raja menjadi kejang. Ya kalau di zaman now itu stroke ya. Ya kejang. Nggak bisa lagi ditarik. Dan yang luar biasa, ketika raja meminta abdi Allah itu untuk memohon kepada Tuhan agar tangannya bisa kembali, bisa ditarik kembali, abdi Allah ini berdoa kepada Tuhan dan akhirnya tangan Raja Yerobeam bisa ditarik kembali. Jadi kalau kita baca di awal bagaimana abdi Allah ini luar biasa. Dia taat melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak takut terhadap murka raja. Bahkan yang luar biasa, dia tidak tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh raja. Ia lebih memilih taat. Ya. Kalau kita melihat bagaimana abdi Allah ini, dia itu tidak tergiur ya dengan hadiah yang diberikan oleh raja. Sebab dia lebih memilih taat. Bahwa dia tidak mau makan dan minum, bahkan tidak mau melewati jalan yang sama. Dia berkata, ya, di ayat yang ke-8. Mungkin Pak Pendeta John boleh baca di ayat yang ke-8 tadi. Pak Pendeta John boleh baca? Yang ke-8 ya. Iya, 8 dan 9 ya, Pak. Iya. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku Tuhan, janganlah makan roti dan minum air dan janganlah kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta John. Ya, jadi sangat jelas bahwa abdi Allah ini tidak tergiur ya dengan hadiah yang ditawarkan oleh raja. Ia lebih memilih taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya kalau kita mau bayangkan di zaman now, kalau ada hamba-hamba Tuhan ditawarin seperti itu, ya kira-kira mau atau tidak mau menolak, kan begitu. Jadi ini tawaran dari raja ini kan, sebenarnya kesempatan ya, ya ketika seseorang menghadap raja, dia kemungkinan besar akan mendapat hadiah-hadiah dari raja kalau raja berkenan kepada orang itu. Tapi abdi Allah ini dia lebih memilih taat. Ya. Dia tidak takut terhadap murka raja, dia juga tidak tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh raja. Yang jadi pertanyaan, apa yang membuat abdi Allah ini bisa terjatuh? Ya, karena kalau kita lihat dari awal luar biasa
ketaatan beliau, ya, bagaimana dia berani untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara Tuhan kepada seorang raja. Bahkan ketika ditawarin hadiah, dia menolak. Ya, karena dia bilang dia nggak mau makan. Ketika raja mengajaknya makan, mengajaknya minum, bahkan raja bilang, ya setelah makan minum saya akan kasih kamu hadiah. Tapi dia berkata tidak, saya tidak akan melanggar perintah Tuhan. Luar biasa. Jadi kira-kira apa yang membuat abdi Allah ini jatuh? Ya, boleh satu orang baca di ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Satu orang boleh baca. Satu Raja-Raja 13 ayat 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga, seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa ia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah membacakan firman Tuhan. Ya, jadi nabi tua ini berkata kepada abdi Allah ini bahwa Tuhan berfirman, ya, bahwa dia harus pulang untuk makan roti dan minum air di rumah nabi tua ini, istilahnya nabi senior, ya. Ternyata dia bohong. Ketika abdi Allah ini percaya kepada nabi tua ini, maka itu adalah sebuah kesalahan yang fatal di mata Tuhan. Apa sih yang membuat ia jatuh? Abdi Allah ini tidak peka untuk membedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Di zaman sekarang tidak sedikit orang-orang yang mengatakan Tuhan berkata kepada saya. Tuhan sedang berbicara kepada saya. Atau Tuhan baru ngomong kepada saya bahwa kamu harus begini dan begitu. Seolah-olah itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Benar atau tidak harus diuji. Dan ketika abdi Allah ini percaya apa yang dikatakan oleh nabi tua tersebut, bahwa itu adalah suara Tuhan, akhirnya abdi Allah ini mengalami hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya ia taat, sehingga ia mendapat pembelaan dan perlindungan Tuhan. Tetapi ketika ia tidak peka, ia percaya dengan apa yang dikatakan. Ya, minta maaf, ini yang saya punya anjing, saya harus kunci dari dalam, ya, tapi dia menggaruk-garuk. Soalnya kalau dia masuk, aduh, bisa nggak konsentrasi saya. Jadi minta maaf kalau suaranya mengganggu. Soalnya anjing saya tadi di luar tuh, dia menggaruk-garuk mau minta masuk. Oke. Apa, Bu? Iya, aduh, minta maafin ya. Ya, ini sekarang sudah tenang. Semoga dia nggak menggaruk-garuk lagi. Ya, jadi abdi Allah ini akhir hidupnya sungguh tragis, ya. Ketika ia pulang, di ayat yang ke-24, satu orang bisa baca? Ayat 24.
Ayat 24, orang itu pergi, tetapi di tengah jalan, ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Amin. Amin. Jadi ketika ia tidak peka, akhirnya ia melanggar perintah Tuhan. Ya, karena dipikir bahwa nabi tua ini adalah suara Tuhan. Sehingga ia mengikuti nabi senior ini. Meskipun awalnya dia bilang, oh enggak, saya enggak mau. Saya tidak diperintahkan Tuhan untuk makan dan minum di sini. Tetapi apa kata nabi tua itu? Ya, aku pun seorang nabi sama seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan. Nah ini nih. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Ketika ada seorang yang sudah mengatakan atas perintah Tuhan. Atau istilahnya Tuhan berkata kepada saya. Jadi kalau kita tidak peka dan menganggap itu hal yang benar, kita pasti akan ikutin. Sama seperti Abiala ini. Ketika dia menganggap, oh berarti nabi tua ini menyampaikan suara Tuhan. Ya. Abiala ini berusaha taat dengan suara Tuhan. Tetapi ia tidak peka bahwa itu bukan suara Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk bisa memiliki kepekaan membedakan suara Tuhan atau bukan. Supaya kita tidak mengalami kejadian-kejadian yang fatal. Saya pernah mengalami kejadian seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Saya mau bagikan sedikit. Ketika almarhum suami saya itu sakit parah ya. 100% hamba Tuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mendoakan suami saya, mereka bilang, Bu, Tuhan berkata bahwa suami ibu akan sembuh. Suami ibu akan menulis buku-buku yang luar biasa. Beliau akan dipakai untuk menginjil lebih jauh lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu. Sebab apa? Yang ngomong bukan satu orang aja. Dari luar negeri pun ada yang ngomong itu hamba Tuhan yang terkenal. Ya, tapi saya nggak usah bilang namanya ya. Dia terkenal. Dia ngomong kepada saya. Ya. Dia ngomong kepada suami saya. Sehingga saya percaya 100%. Dan saya tidak berjaga-jaga. Saya tidak doa puasa. Saya tidak meminta sungguh-sungguh Tuhan menyembuhkan. Sebab apa? Saya percaya suami saya akan sembuh. Saya lengah. Saya tidak berjaga-jaga. Sehingga ketika suami saya menghembuskan nafas terakhirnya di depan saya seperti kaget. Seolah-olah saya sedang bermimpi, Bapak Ibu. Saya sempat bilang, loh, kok begini Tuhan? Bukankah hambamu yang ini dan yang itu ngomongnya beda? Kok bisa? Suami saya malah harus menghembuskan nafas yang terakhir. Mana perkataan-perkataan mereka yang mengatakan suami saya akan sembuh? Ya. Disitulah saya menarik kesimpulan Bapak Ibu. Bahwa saya tidak peka untuk membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Ketika saya mengalami hal ini, akhirnya saya bisa lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi sekarang kalau ada orang yang minta saya mendoakan orang sakit, Bapak Ibu, saya tidak berdoa seperti kebanyakan hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, pasti sembuh. Tidak. Saya akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang ini engkau mau sembuhkan atau tidak? Terkadang Roh Kudus cuma ngomong begini, ya ini kejadian yang saya alami beberapa bulan lalu ya. Ketika ada seorang anak sedang sakit kanker otak di rumah sakit di Jakarta, saya diminta untuk mendoakan. Saya bilang oke, saya akan datang. Tapi anehnya dalam seminggu saya nggak bisa datang, Bapak Ibu. Dan ketika suatu hari Tuhan bilang, sekarang kamu harus datang. Oke Tuhan, sekarang Tuhan mau sembuhkan dia atau tidak? Tuhan cuma ngomong gini,
doakan ibunya. Nah, kalau saya merasa perkataan itu begini, ya, kalau Tuhan bilang doakan ibunya artinya apa? Saya nggak perlu tanya lagi, maksudnya Tuhan apa? Nggak usah. Kita harus memiliki kecerdasan rohani. Kalau Roh Kudus sudah ngomong seperti itu, berarti kita sudah tahu jawabannya. Jadi sesampainya di rumah sakit, saya cuma ngomong begini ke ibunya, Bu, saya hanya akan mendoakan seperti yang Roh Kudus taruh di hati saya ya, Bu ya. Saya nggak mau mendoakan hanya menyenangkan telinga orang. Ibunya bilang, oh iya Bu, saya siap. Bu Pendeta, saya siap. Oke Bu ya. Saya akan mendoakan Ibu. Sebab Roh Kudus berkata kepada saya waktu saya sedang berdoa, bahwa Ibu harus dikuatkan. Saya mendoakan beliau. Saya juga mendoakan anaknya. Ya tapi saya mendoakan seperti ini. Tuhan, kalau Engkau menghendaki anak itu Engkau panggil pulang, hamba-Mu berdoa supaya jiwanya selamat. Saya tidak doa panjang-panjang Bapak Ibu. Nggak sampai 5 menit doa saya. Ketika saya pulang, beberapa jam kemudian saya mendengar berita bahwa anak itu sudah selesai. Sudah dijemput oleh Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu juga, beberapa minggu yang lalu juga gitu. Saya mendoakan orang, ya tiba-tiba waktu saya ke rumah sakit, Tuhan cuma taruh begini. Dia harus percaya kepada aku. Jadi saya tahu, wah berarti ini Tuhan mau orang ini jadi saksi Tuhan gitu kan. Dan memang dia kan dari ini ya, agama seberang ya. Saya datang, saya berdoa, Pak, saya ini hanya babu, saya akan berdoa seperti yang Tuhan mau. Saya akan berdoa menurut iman saya, dan saya berdoa supaya Bapak juga bisa mengalami kasih Tuhan ya. Saya tidak mau bicara panjang-panjang Bapak Ibu, saya berdoa aja seperti itu. Seperti yang Tuhan taruh di hati saya supaya dia bisa mengenal Tuhan. Beberapa hari kemudian saya dapat berita bahwa beliau sudah keluar rumah sakit, bahkan beliau mengundang saya ke acara selamatan bahwa beliau sudah mengalami yang namanya campur tangan Tuhan. Dan ketika beliau bersaksi bahwa sayalah yang mendoakan sehingga beliau sembuh, saya langsung maju. Saya bicara seperti ini. Yang menyembuhkan Bapak bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Saya cuma alat doang ya yang disuruh untuk mendoakan Bapak. Seperti itu. Jadi saya bisa bersaksi di tengah undangan yang non-Kristen Bapak Ibu ya. Dan kemarin lagi, beberapa hari yang lalu ada lagi yang sakit lagi ya. Saya berdoa, Tuhan apa yang Kau mau lakukan? Tuhan bilang, doakan keluarganya. Udah, kalau sudah Tuhan taruh di hati saya, doakan keluarganya, udah. Saya sudah tahu jawabannya apa. Jadi saya nggak mau mendoakan seperti orang-orang kebanyakan. Di rumah sakit, dalam nama Yesus sembuh. Besoknya mati itu orang. Kan orang bisa kepahitan sama Tuhan gitu ya. Jadi saya belajar tidak mau asal ngomong. Saya nggak mau memberikan orang pengharapan palsu atau di PHP-in ya. Ya karena itu sangat sakit Bapak Ibu. Ketika kita berdoa seolah-olah Tuhan akan menyembuhkan, tetapi ternyata tidak. Kalau orang imannya nggak kuat, dia bisa kecewa, bisa kepahitan dengan Tuhan. Ya. Sebab saya pun pernah melewati masa-masa itu dan itu sangat-sangat bersyukur. Sebelum suami saya dijemput Tuhan, suami saya cuma ngomong begini kepada saya, Hani, seandainya Tuhan lebih memilih menjemput saya, Hani jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah merasa marah sama Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Sebab ketika Hani melakukan hal itu, Hani pasti binasa. Nah, karena perkataan suami saya itu yang saya renungkan ketika suami saya menghembuskan nafas terakhir, saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak. Ya, tapi saya mengintrospeksi diri saya. Betapa saya mudah waktu itu percaya dengan orang yang mengatakan Tuhan berkata kepada saya. Nah, ini mungkin juga jadi pelajaran buat kita agar jangan menelan mentah-mentah setiap perkataan yang mengatakan Tuhan berkata kepada saya atau Tuhan bicara bahwa nanti akan A, B, C, D. Semua kita harus uji. Ya. Kita harus menguji setiap roh agar kita tidak mengalami kesalahan seperti yang dialami oleh abdi Allah ini. Ya. Dia begitu percaya ketika
nabi tua ini mengatakan atas perintah Tuhan. Wah. Abdi Allah yang awalnya taat, dengar-dengaran sama Tuhan, karena tidak peka dan menganggap itu suara Tuhan, akhirnya ia mengalami kematian yang seharusnya ia tidak alami. Jadi kita harus menyadari bahwa sangat fatal akibatnya kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana cara supaya kita tidak terjatuh mendekati garis akhir? Mari kita baca di Matius pasal 24 ayat 44. Satu orang boleh baca? Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Boleh baca lagi? 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Dua Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Sampai 14. Ayat 11. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Amin, terima kasih. Jadi yang pertama kita harus berjaga-jaga. Kita harus berbuat seakan-akan hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak kudus. Ya. Dikatakan kita harus menjaga hidup kita supaya tidak bercacat celah. Artinya kita harus hidup kudus. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu dari pikiran kita, perkataan kita, dan apa yang kita lakukan. Harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus berdoa, baca firman, dan lakukan. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir kita jangan pernah sedikit pun jauh dari Tuhan. Kita harus ada komunikasi lewat doa. Kita harus baca firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ngeri. Berapa banyak hamba Tuhan yang awalnya dipakai luar biasa. Bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Tapi di akhir hidupnya, dia jatuh. Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa yang tadi sudah disebutkan. Ya. Baik itu harta, wanita, ya, jabatan.
karena tidak berjaga-jaga. Ini yang harus kita renungkan dan harus kita pegang juga, bahwa iblis dia tidak akan pernah tinggal diam. Kita pun harus berjaga-jaga. Kalau kita tahu lawan kita tidak tinggal diam, kita pun harus berjaga-jaga dan semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sebagai penutup, boleh buka 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dua Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Amin. Ya, tahan dulu itu, Bu, ya. Jadi dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menulis surat ini ketika dia masih hidup atau ini ditulis oleh muridnya? Ini ditulis pada saat Paulus masih hidup. Tapi kenapa ia katakan aku telah mengakhiri pertandingan padahal dia masih hidup? Ya. Karena dia tahu tidak lama lagi dia akan selesai. Pada saat dia menulis ini, saya percaya darahnya sudah bercucuran. Dan dia tahu, tidak lama lagi dia akan dijemput Tuhan. Sehingga dia menuliskan ini sebagai bukti bahwa ini loh, aku memiliki iman seperti ini. Kita juga harus memiliki pemikiran seperti ini, bahwa kita harus mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita lengah. Kita harus mencapai garis akhir dan memelihara iman kita. Jangan sampai mendekati garis akhir, justru kita lemah dalam iman. Justru kita tidak mencapai garis akhir hanya karena kita terpesona oleh kenikmatan dunia yang justru membuat kita jatuh. Ya. Dikatakan bahwa Paulus sudah tahu bahwa ia akan menerima mahkota kebenaran. Dan dia juga mau memberitahukan kepada kita, bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk semua orang, ya, yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Paulus mau memberitahu kita bahwa ayo, bukan cuma saya yang bisa. Bapak, Ibu, dan saya juga bisa melakukannya. Biasanya kalau orang sudah mau meninggal, perkataan-perkataan yang terakhir, tulisan-tulisan yang terakhir itu sangat memiliki makna. Ya. Itu sangat berkualitas. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang ia ingin sampaikan untuk kebaikan banyak orang. Istilahnya wasiat, ya, yang harus dilakukan. Paulus mengharapkan bahwa kita harus memiliki semangat untuk menyelesaikan pertandingan kita. Bukan kita menyerah pada saat mengalami masalah, tapi kita harus berjuang untuk bisa sampai di garis akhir. Sebagai kesimpulan, tidak peduli berapa lama kita sudah melayani dan mengenal Tuhan, tetapi kalau kita jatuh sebelum garis akhir, kita bisa binasa. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah senantiasa dan tetaplah berdoa agar kita bisa bertahan, taat, dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia sampai garis akhir untuk menerima
apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Makasih Bu Erika. Ya, sama-sama Bu Ayu. Mohon Ibu untuk tutup dalam doa sebelum kita Oke, diskusi. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua orang yang hadir di Zoom ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka dengarkan itu membuat kami semua semakin berjaga-jaga, semakin berhati-hati Tuhan. Sebab kami tidak tahu kapan kami akan selesai di dunia ini. Mampukan kami untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan. Memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan kepekaan untuk membedakan setiap roh. Dan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Sehingga kami tidak salah langkah. Sehingga kami tidak salah membuat keputusan. Dan melakukan hal-hal yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada malam hari ini, biarlah setiap kami Tuhan semakin mengenal kehendak-Mu dalam pribadi kami, sehingga makin hari kami berkenan di hadapan Tuhan, dan mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk kami bisa berjuang dan mengakhiri pertandingan kami dengan baik sampai garis akhir, dan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erika. Sama-sama